Histeris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 041050. Ekspresi Kuzi sangat jelek hingga menakutkan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, dia merasa dunianya berputar. Kakinya menjadi lunak, dan dia dengan lemah memegang sandaran kursi di sebelahnya. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya, tetapi gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Kemarahannya telah menghabiskan hampir semua rasionalitasnya. Dia bisa merasakan emosinya perlahan lepas kendali, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh pingsan. Sisi masih membutuhkannya. Tapi di mana Sisi berada? Ini adalah pertama kalinya cucu melihat ibunya bertingkah seperti ini. Dia buru-buru meletakkan minuman di tangannya dan memeluk Kuzi dengan tangan kecilnya sambil meraung keras. Sister Song marah dan cemas. Dia segera pergi untuk membantunya berdiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Mari kita pergi dan mencarinya. Namun, seolah-olah jiwa Kuzi telah ditarik keluar darinya. Dia berdiri di tempat, menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga kehilangan semua warna. Liang Wen juga kaget dengan penampilannya. Mengapa jamuan itu tiba-tiba menjadi sangat tidak menyenangkan? Dia dengan cepat meletakkan gelas anggurnya dan berjalan mendekat. Dia dengan lembut memeluk Kuzi dan berbisik di telinganya, "Ada apa? Apakah Anda tidak nyaman? Ada begitu banyak orang di sini, mari kita kembali dan membicarakannya." Semua senang, jangan merusak suasana. Kuzi menatapnya dengan kaku dan mengangguk. Tenggorokannya sepertinya dicekik oleh seseorang, tetapi dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Liang Wen merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia buru-buru menyapa para tamu dan menariknya ke tangga di luar ruang perjamuan. Apa yang salah? Sisi pergi. Suara Kuzi bergetar. Dia pergi. Dia merasa kepalanya sangat sakit sehingga dia akan pingsan. Dia menutupi kepalanya dan perlahan berjongkok untuk menenangkan dirinya. Huang Qing juga pergi. Mungkin dia membawa anak itu keluar untuk bermain. Liang Wen juga berjongkok dan menepuk punggungnya. Tidak mudah bagi seorang wanita tua untuk datang ke kota. Dia menyukai anak-anak, menyukai. Gigi Kuzi berceloteh karena marah. Kamu masih tidak mengerti. Dia ingin mengirim Sisi pergi. Kirim anak kita pergi. Suara pucatnya bergema di tangga yang kosong, mengingatkannya dan menyakitinya lagi dan lagi. Liang Wen tidak mengerti mengapa dia berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang tidak menginginkan cucunya sendiri? Meskipun Huang Qing terkadang sedikit tidak masuk akal, pemikiran generasi yang lebih tua terkadang sedikit tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, dia adalah nenek dari anak itu. Dia tidak akan begitu kejam untuk memberikan cucunya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa pikirannya akan sangat konyol. Hati Liang Wen sakit saat dia melihat Kuzi yang kurus kering. Apakah kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini? Liang Wen menarik Kuzi yang gemetaran ke dalam pelukannya. Apakah kamu terlalu sibuk dengan perayaan 1 bulan dan kamu kelelahan? Kuzi menatapnya dengan tak percaya. Dia tidak percaya padanya. Matanya merah dan hidungnya sakit. Liang Wen melanjutkan, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Benar-benar. Hidangannya lezat dan makanannya disiapkan dengan baik. Itu tidak buruk, namun, Kuzi sedang tidak ingin mendengarkan kata-kata ini. Huang Qing ingin memberikan Sisi kepada Peng Si. Siapa? Liang Wen tidak mengenalinya. Tentu saja, dia tidak mengenalnya. Jika bukan karena insiden dengan Sisi, Kuzi tidak akan mengingat orang ini. Tapi jadi bagaimana jika mereka saling kenal? Anak itu pergi, dan wanita tua itu, Huang Qing, juga pergi. Tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menemukan mereka. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan melihat anak itu lagi. Memikirkan hal ini, Kuzi tidak bisa lagi menahan air matanya. Tetesan air mata besar mengalir di wajahnya yang cantik, dan riasan yang dia pakai dengan sangat hati-hati membuatnya tampak lebih pucat. Dia menggigit bibirnya dengan keras dan tidak menangis sama sekali. Liang Wen ingin memeluknya lebih erat, tetapi dia mendorongnya. Ayo kita cari Sisi. Suaranya sangat lembut sehingga sulit dideteksi,
tetapi sangat tegas dan tenang. Kuzi menyeka air matanya dan mulai menaiki tangga. Dia tidak punya waktu untuk hancur. Belum lama ini dia meninggalkan anak itu, jadi Huang Qing mungkin tidak akan pergi jauh. Dia penuh energi sekarang, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia ingin mencari kamar demi kamar. Bahkan jika itu adalah dapur, bahkan toilet, bahkan jika dia harus membalikkan seluruh hotel, dia harus menemukan Sisi. Namun, saat dia mencapai lantai 3 dan hendak keluar dari tangga, dia mendengar tangisan seorang anak. Itu adalah tangisan akrab seorang anak. Itu Sisi. Kuzi mengikuti suara itu. Itu sangat lembut, dan dia hampir menggunakan insting ibunya untuk mengidentifikasinya. Pada akhirnya, dia melihat Sisi dan Huang Qing di kamar sebelah toilet di ujung lantai 3. Huang Qing menggendong Sisi kecil di lengannya dan berdiri di jendela kamar pribadi yang kosong, memandang keluar. Titik. Cuacanya bagus hari ini, tetapi udaranya kering dan sedikit dingin. Sisi hanya mengenakan selimut kecil, tapi Huang Qing tidak peduli sama sekali. Seluruh tubuhnya hampir condong keluar, dan dia melihat sekeliling dengan penuh perhatian seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Dia menggendong anak itu dengan kaku. Untuk mengurangi tangisan sang anak, ia justru menggunakan selimut kecil Sisi untuk menutupi mulut sang anak. Panas membuat wajah kecil anak itu memerah, dan rambutnya berkeringat dan menempel di dahinya. Selain itu, anak di lengannya merasa tidak nyaman. Sisi menangis semakin keras, tapi dia tidak peduli. Tubuh gemuknya bergoyang hebat, dan dia bergumam, jangan menangis, jadilah baik. Kita akan naik kereta besar nanti, kereta besar. Kuzi berharap dia bisa mencabik-cabik wanita tua ini. Apa yang baru saja Anda katakan? Huang Qing, kenapa kamu menggendong anakku? Kuzi merasakan kemarahan meletus dari dadanya. Huang Qing, sebaliknya, tidak terburu-buru. Dia memegang Sisi erat-erat di lengannya. Kita akan segera pergi. Aku hanya takut kau akan sedih melihat kami. Tapi anak ini akan mendapatkan keluarga yang baik. Jangan khawatir, melahirkan anak laki-laki secepat mungkin. Ini akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia, dan Anda harus berterima kasih kepada saya untuk hari-hari baik yang akan datang. Apa yang pergi? Kuzi merasa dia menjadi gila. Huang Qing, apakah kamu selalu mengalami masalah? Apa hakmu untuk mengambil anakku? Kamu anakku, jadi anakmu juga anakku. Mengapa saya tidak bisa membawanya? Huang Qing melirik Sisi. Apa gunanya punya anak perempuan? Saat ini, Liang Wen juga masuk. Dia telah mendengar semuanya dengan jelas dari luar. Bu, apa yang kamu lakukan? Dia memandang Huang Qing dengan tak percaya. Berikan anak itu. Huang Qing melirik ke arah Kuzi, kami sudah membahasnya. Alangkah baiknya jika kita mengirimnya ke rumah tetangga dan kita bisa melihatnya setiap hari. Kami tidak menyetujuinya. Liang Wen tegas dan tegas. Zizi tidak akan menyetujuinya. Aku juga tidak akan menyetujuinya. Kembalikan anak itu. Aku tidak mau. Mata Huang Qing melebar dan dia memeluk Sisi lebih erat lagi. Saya sudah berbicara dengan keluarga mereka. Kita tetangga, dan kita akan bertemu setiap saat. Bagaimana aku harus menghadapi mereka? Iya, akhirnya menemukanmu. Amukan Huang Qing terdengar oleh semua orang dalam jarak beberapa kilometer. Sister Song juga telah menemukannya. Kuzi menatapnya, memintanya untuk memanggil lebih banyak orang. Nona Song segera mengerti dan berteriak ke arah luar, semuanya, berhentilah mencari. Kami telah menemukan anak itu. Semua orang di kamar pribadi berlari untuk melihat anak itu. Seperti yang diharapkan dari teman-temannya, mereka sangat peduli padanya. Kuzi tersentuh sesaat, tapi ini bukan waktunya untuk bersantai. Huang Qing jelas sedikit tidak nyaman, tapi dia masih berdeham untuk meningkatkan auranya. Apa yang salah? Apa yang kamu cari? Apa salahnya aku menggendong anak itu? Saya akan menyentuhnya jika Anda tidak membiarkan saya. Dia adalah cucu perempuan saya. Terdengar suara klakson di luar jendela. Perjalanannya telah tiba. Wanita tua pendek ini sepertinya telah menerima sinyal saat dia dengan putus asa bergegas keluar, tetapi dia dihentikan oleh Kuzi.
Nona Song bereaksi dengan cepat dan merebut anak itu dari tangannya. Huang Qing, wanita tua kecil ini, tidak bisa dianggap enteng. Dia berkelahi dengan Sister Song, mencubit dan mencubit, tetapi dia masih tidak sekuat Sister Song. Dia hanya bisa menarik selimut kecil Sisi. Dia mengutuk Sister Song dengan suara rendah. Sister Song segera meludahinya. Huang Qing tidak menyangka orang ini begitu sulit untuk dihadapi. Dia berdiri di sana dalam keadaan sedikit menyesal dan melihat ekspresi dingin dari sekelompok orang asing. Dia tidak pernah menderita keluhan seperti itu. Kuzi tersenyum dan memberitahu orang banyak, dia menjual anak saya. Dia sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan barang. Huang Qing tertegun. Dia tidak berharap Kuzi mengungkapkannya. Bagaimana dia tahu bahwa dia akan mendapat uang dari memberi Sisi? Huang Qing hanya duduk di tanah dengan selimut anak di lengannya dan berteriak sekuat tenaga, saya membantunya karena kebaikan. Apa yang salah dengan mengambil uang? Kamu, Kuzi, tidak punya hati nurani. Anda tidak berbakti. Anda tidak mendukung saya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan saudara laki-lakimu? Anda mendapatkan beberapa kemuliaan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat wanita tua gila ini dan mulai berdiskusi. Kamu menjualnya seharga 8.000 yuan, kan? Kuzi dengan dingin menatapnya. Cucu perempuanmu yang berharga hanya bernilai 8.000. Huang Qing. Liang Wen juga tertegun. Menjual 8.000. Dia memelototi wanita tua itu. Kemarahannya membuat matanya tajam dan dingin. Apa yang telah kau lakukan? Ini untuk kebaikanmu sendiri, untuk kebaikanmu sendiri, untuk kebaikan anak itu. Kenapa kalian tidak mengerti? Masuk ke mobilmu dan tersesat. Kuzi tidak melihatnya lagi dan berjalan keluar dari pintu. Sisi ketakutan dan sudah sedikit lesu. Wajah kecilnya yang putih dan lembut sedikit merah, dan wajahnya penuh air mata setelah menangis begitu lama. Kuzi merasakan sakit yang tajam di hatinya. Biasanya saat ini Sisi sudah makan dan tertidur, tapi hari ini dia terus menangis dan mengamuk. Tidak peduli bagaimana Kuzi membujuk dan memeluknya, dia tetap merasa tidak nyaman. Teman-temannya di kamar yang sama juga datang menghiburnya. Tidak heran jika Kuzi biasanya tidak menyebut Huang Qing. Dia sebenarnya wanita tua yang kejam. Liang Wen masih harus melayani para tamu. Dia memandang Sisi dengan sakit hati dan terdiam beberapa saat sebelum memutuskan untuk pergi dan membuat pengaturan untuk semua orang. Begitu semua orang kenyang dengan makanan dan anggur, masalah ini tidak akan seburuk kelihatannya. Lagi pula, perayaan 1 bulan Sisi adalah acara yang sangat menguntungkan. Kerabat dan teman yang datang untuk memberikan berkat mereka semua harus bahagia. Kakak Song masih marah. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Dia secara pribadi menyaksikan pria kecil ini tumbuh dari bakso menjadi ukuran sebesar itu. Bukan giliran Huang Qing untuk menjualnya seperti anak kucing atau anak anjing. Tentang apa semua ini? Dia melambaikan tinjunya pada Kuzi dengan marah. Ibu macam apa kamu? Jika itu aku akan bertarung dengannya secara langsung. Kamu masih terlalu lembut. Semua orang akan mencubitmu. Kuzi tersenyum kecut dan dengan lembut mengguncang Sisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sisi sepertinya telah merasakan aroma ibunya dan akhirnya terdiam. Dia mengerutkan alisnya dan tertidur. Jika bukan karena ada tamu di sini, Kuzi pasti sudah mulai menangis. Bukannya dia merasa bersalah, tapi hatinya sakit dan dia merasa bersalah. Sisi masih sangat muda, dan dia sangat membutuhkan perlindungannya. Saat Sister Song dan Huang Qing memperebutkan Sisi, Kuzi melihat Huang Qing mencubit lengan Sisi. Dia tidak bisa bicara, jadi pasti sakit. Dia dengan lembut mencium wajah kecil Sisi yang hangat dan menempelkan dahinya ke wajah kecil Sisi, mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Kakak Song, bisakah kamu membantuku memeriksa apakah mobil merah di bawah sudah pergi? Sister Song mengangguk dan hendak pergi ketika Song Mei berlari ke pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak terlihat seperti seorang gadis? Bibiku, Song Mei terengah-engah dan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia hanya menatap Kuzi dengan mata berkaca-kaca. Cepat turun dan lihat. Saudari cucu dipukuli, dihajar.
Dia telah tinggal bersama cucu selama bertahun-tahun. Tidak peduli betapa nakalnya dia dan Liang Wen tidak tahan menyentuh sehelai rambutnya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Huang Qing. Saat ini, benang, nalar, dalam pikirannya benar-benar putus. Namun, dia sebenarnya merasa lebih nyaman. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan dengan Huang Qing. Dia dengan lembut menempatkan sisi di buayan dan meminta Nona Song untuk tinggal dan menjaganya. Dia merapikan pakaiannya dan turun ke bawah. Itu berantakan di sana. Para tamu tidak makan, dan sekelompok orang sedang mendiskusikan sesuatu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dari jauh, tetapi suasana di ruang perjamuan besar sangat dingin. Dia samar-samar bisa mendengar tangisan anak-anak. Dia berjalan mendekat dan melihat Liang Wen berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi jelek. Huang Qing bersamanya. Huang Qing duduk di tanah dan menunjuk ke arah Liang Wen dengan histeris, sambil berteriak, "Kamu sudah membesarkan anakmu sampai seperti ini, dan kamu masih menginginkan anak perempuan. Kamu bajingan." MC memandangnya tanpa daya, dan para pelayan tidak tahu apakah akan menyajikan hidangan. Cucu menarik-narik pakaian Liang Wen dan menutupi wajahnya dengan tangan satunya. Wajahnya dipenuhi air mata. Kuzi mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia memegang tangan cucu dan menyentuh kepalanya, memintanya naik ke atas untuk bermain dengan Song Mei. Cucu dengan patuh mengangguk. Melihat dia datang, mata Huang Qing tidak menunjukkan rasa takut. Dia tersenyum penuh kemenangan dan berteriak kepada orang banyak, "Oh, putri kita yang tidak berbakti juga ada di sini. Anda hanya tahu cara melahirkan tetapi tidak cara membesarkan, Pak." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah tamparan mendarat di wajah Huang Qing. Huang Qing terkejut, dan Liang Wen juga tertegun. Apakah ini masih Kuzi yang lembut dan berbudi luhur yang menolak untuk mengatakan sesuatu yang kasar? "Anda." Mata Huang Qing berubah dari keterkejutan menjadi keganasan, "Kamu berani menamparku?" "Pak." Tamparan lain mendarat di wajahnya. Huang Qing benar-benar gila. Dia menopang tubuhnya yang kembung dan hendak menerkamnya, tetapi dia dihentikan oleh orang-orang di sekitarnya. Kuzi tersenyum padanya. "Kamu sama saja. Anda hanya tahu cara melahirkan tetapi tidak tahu cara membesarkan anak." Dia berjalan ke panggung dengan santai, mengambil mikrofon, dan membungkuk dalam-dalam kepada semua tamu. "Ibuku, Huang Qing, menderita penyakit Alzheimer yang parah. Saya telah menyebabkan banyak ketidaknyamanan pada semua orang hari ini, dan saya harap semua orang bisa memaafkannya." Huang Qing sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia mulai berteriak histeris, menakuti anak-anak hingga menangis. Kuzi menatapnya sambil tersenyum dan meminta dua kerabat untuk menggendongnya menuruni tangga. Dia ingin mengirimnya kembali secara pribadi. Kerabat yang datang bersama Huang Qing tentu saja tidak berani mengantarnya pulang, jadi Kuzi memanggil taksi untuk mengirimnya kembali. Wanita tua itu tahu bahwa dia telah menderita kerugian dan menangis, tetapi Kuzi bahkan tidak melihatnya atau membayar ongkosnya. Setelah Huang Qing pergi, suasana perjamuan kembali seperti semula. Beberapa tamu sedang mabuk, dan Kuzi serta Liang Wen sedang sibuk. "Kamu benar-benar sesuatu, bosku." Setelah perjamuan berakhir, Sister Song dengan sengaja menyenggol lengannya saat mereka sedang membersihkan meja. "Aku mendengar segalanya tentang tamparanmu dari lantai atas." Kuzi tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa anak itu akan menjadi orang yang paling terluka dalam lelucon ini. "Jika saya tahu lebih awal, saya akan membiarkan Anda melakukan lebih banyak pekerjaan. Kulit Huang Qing sangat tebal, dan Anda tidak memiliki kapalan di tangan Anda. Apa tanganmu sakit?" Ini menghibur Kuzi, dan suasana hatinya menjadi cerah. Pada saat mereka selesai berkemas dan kembali ke rumah, hari sudah larut malam. Cucu sudah tertidur. Saat mereka masuk ke dalam mobil, Song Mei tiba-tiba menarik lengan baju Kuzi. "Bibiku, maafkan aku. Apa yang salah? Aku tidak melindungi little sister cucu dengan baik." Mata Song Mei juga merah. "Itu bukan salahmu." Kuzi dengan lembut memegang tangan Song Mei. "Bisakah kamu memberitahu bibi apa yang terjadi? Aku ingin tahu apa yang dia lakukan." Kuzi sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya,
Cahaya kuning yang hangat di jalan menyinari rambutnya yang halus, membuatnya tampak lebih lembut dan cantik. Song Mei menceritakan segalanya padanya. Ternyata setelah Huang Qing turun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk kembali di kursi aslinya, makan, dan minum tanpa sepatah kata pun. Cucu kebetulan ada di meja ini saat itu, dan Song Mei menemaninya bersulang seperti orang dewasa. Cucu terlihat imut, dan dia merasa dia adalah tuan kecil hari ini, jadi dia sangat bangga. Semua orang sibuk berusaha membuatnya bahagia, tetapi siapa yang tahu bahwa tanahnya sedikit basah dan licin, sehingga dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Awalnya, dia masih tertawa sambil duduk di tanah dengan sikap konyol. Namun, Huang Qing tiba-tiba berdiri dan menamparnya dengan wajah gelap. Dia bahkan menarik telinganya dan bertanya apa yang baik tentang dia, bertingkah seolah dia tidak sopan. Kepala Kuzi berdenyut, tapi dia berpura-pura tenang. Dia menatap anak itu dengan mata coklat mudanya. Kemudian, saat itu, ada tanda telapak tangan berwarna merah di wajah cucu. Dia menutupi wajah mungilnya dan tidak bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Semua orang yang hadir memandang Huang Qing, yang mencubit telinganya dan mengumpat dengan keras. Ketika Liang Wen melihat ini, dia buru-buru merebut anak itu dari tangannya. Huang Qing masih sedikit takut saat melihatnya, jadi dia duduk di tanah dan menolak untuk bangun. Dia berkata bahwa dia terlalu tua dan terpengaruh oleh kekanak-kanakannya, dan kemudian adegan yang dilihat Kuzi terjadi. Kuzi mengusap wajah Song Mei. Terima kasih, Song Mei. Mari kita lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Song Mei mengangguk dengan patuh. Kuzi melirik cucu, yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia sudah seperti ini ketika dia masih muda. Emosi Huang Qing selalu seperti ini. Dia paling peduli dengan wajahnya, dan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan melampiaskannya pada anaknya. Ketika dia masih muda, dia telah memakan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tanpa alasan. Ini menyebabkan Kuzi menjadi sangat neurotik terhadap cucu di kehidupan sebelumnya. Ia merasa ibu-ibu memang seperti itu dan tidak membutuhkan alasan apapun untuk mendidik anaknya. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa cucu dan dia semakin jauh, dan menjadi semakin seperti orang asing. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Dia telah berusaha sangat keras untuk mencegah anaknya mengalami semua rasa sakit ini lagi, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat menghentikan Huang Qing. Setelah kembali ke rumah, cucu sangat mengantuk sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia dengan patuh mandi dan tertidur. Tidak apa-apa, anak-anak pelupa. Liang Wen melihat Kuzi berdiri lama di depan pintu kamar cucu dan menghiburnya. Kuzi meliriknya. Liang Wen buru-buru meletakkan cangkir teh di tangannya dan datang untuk memijat bahu Kuzi. Makan malam hari ini sangat enak. Soalnya, paman kedua sangat mabuk. Kuzi kami benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kuzi mengabaikannya. Tentu saja, itu bagus, dia telah merencanakan lebih dari setengah bulan. Berat badannya sudah turun beberapa kilogram, jadi bagaimana bisa tidak memuaskan. Dia baru menyadari ada yang tidak beres ketika dia kembali ke kamarnya. Terlalu sepi. Biasanya saat ini Sisi sudah ribut dan berhenti tidur. Dia dengan ragu menyentuh wajah kecil Sisi, tetapi wajah Sisi dipenuhi keringat dan dahinya terasa panas. Sisi sedang demam. Baru pada saat itulah Kuzi menyadari bahwa anak itu terengah-engah. Sisi meringkuk dalam selimut kecilnya. Dahinya dipenuhi keringat dan pipinya merah. Tinju kecilnya terkepal erat dan dia tertidur tanpa suara. Jelas bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menangis karena demam. Dia menyentuh punggung anak itu dan menyadari bahwa pakaiannya sudah basah kuyup. Kuzi tiba-tiba teringat bahwa Huang Qing telah menggendong anak itu dan menikmati angin sepoi-sepoi di dekat jendela hari ini. Tidak heran anak itu sangat sakit. Dia mungkin masuk angin karena angin sepoi-sepoi. Kuzi dengan lembut membawa Sisi keluar dari buaian. Sisi mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan bingung, lalu menoleh dan dengan lembut membaringkan tubuhnya. Wajah Sisi terasa panas, tapi tangannya dingin. Itu sangat dingin sehingga Kuzi menggigil. Dia dengan cepat menggendong Sisi dan mengetuk pintu Sister Song.
Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita pergi ke dokter. Kakak Song berpikir bahwa dia dapat membantu Sisi menghilangkan demamnya dengan tinggal di rumah, tetapi melihat betapa sakitnya Sisi, dia tidak tega membiarkan anaknya menderita. Liang Wen juga ingin pergi ke rumah sakit, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Kuzi memintanya untuk tinggal di rumah bersama kedua anaknya. Namun, Liang Wen tetap turun. Dia menghentikan taksi dan menyuruh pengemudi untuk mengemudi dengan mantap. Kemudian, dia berdiri di luar dan melihat mereka pergi. Dalam perjalanan, Sisi juga sangat patuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini membuat hati Kuzi semakin sakit. Dia tidak tahu apakah akan memeluk Sisi atau melepaskan selimutnya. Sister Songlah yang tidak tahan lagi dan merenggut anak itu. Ibu macam apa ibumu? Apakah dia memperlakukan anakmu seperti mainan? Faktanya, hatinya juga sakit untuk Sisi, tetapi cara Kuzi menyiksa anak itu membuatnya tidak nyaman. Sister Song melonggarkan selimut pada anak itu untuk membuatnya merasa lebih baik. Kuzi tiba-tiba merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia buru-buru menyeka air matanya, tetapi Sister Song masih melihatnya. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untuk membuat ibumu berperilaku baik? Kakak Song menghela nafas. Aku akan mengatakan sesuatu yang konyol. Tidak bisakah kalian memutuskan semua hubungan? Memutuskan ikatan adalah pemandangan langka di era ini. Biasanya, hal ini hanya akan terjadi jika sang anak melakukan kesalahan besar. Biasanya, keluarga paling banyak akan menyebabkan keributan dan menjalani hidup mereka sendiri ketika mereka dewasa. Tidak ada yang berpikir untuk memutuskan hubungan mereka dengan anak itu, tetapi kalimat ini mengingatkan Kuzi. Kenapa dia tidak berpikir untuk memutuskan hubungan? Saat mereka sampai di rumah sakit, Sisi akhirnya mulai menangis lemah di pelukannya. Melihat anak kecil ini, hati Kuzi hampir tercekat. Dia tiba-tiba teringat saat cucu sakit dan tangisannya bisa terdengar dari jauh. Cucu memiliki begitu banyak kekuatan sehingga dia menangis dengan energi. Dan Sisi, dia gemetar di pelukannya seperti burung kecil. Kuzi ingin menangis lagi. Sister Song mendorongnya pergi. Kamu sudah menjadi ibu dari 2 anak. Kenapa kamu masih menangis? Dokter memandang Sisi, menyentuh dahinya, dan menuliskan obatnya tanpa melihat ke atas. Angin pasti bertiup. Anda harus membungkus anak dengan erat dalam cuaca seperti ini. Dia mengguncang termometer dan memasukkannya ke dalam pelukan anak itu. Tahan sebentar. Sisi merasa tidak nyaman. Tangan kecilnya menarik kerah Kuzi saat dia membenamkan dirinya di pelukan ibunya dan menangis. Saat dia menangis, Kuzi tidak bisa menahan air matanya lagi, dan mulai menggenang di matanya. Dokter melirik termometer. Anak itu masih muda dan daya tahan tubuhnya lemah. Ini normal. Jangan khawatir. Dia menyerahkan resep itu. Ambil pasta kacang hitam untuk anak-anak dan sirup untuk flu anak-anak. Bawa kembali untuk pemanasan, tapi hati-hati jangan sampai dia basah oleh keringat. Mungkin karena Kuzi terlihat terlalu menyedihkan, dokter menghela nafas, ibu baru mudah khawatir. Anak saya juga mengalami demam tinggi ketika dia masih kecil. Saat dia lebih besar, dia bisa mengonsumsi beberapa vitamin dan sistem kekebalan tubuhnya akan meningkat. Kuzi mengangguk. Dia memutuskan untuk makan lebih banyak agar Sisi bisa menyerap lebih banyak satu. Hari sudah larut malam ketika mereka sampai di rumah. Mereka bertiga dengan cepat menyiapkan obat untuk anak itu. Demam Sisi mereda dengan sangat cepat dan dia akhirnya terlihat lebih nyaman. Dia berhenti melebur dan setelah meminum susunya, dia berbaring di tubuh Kuzi dan tertidur. Lihat dirimu. Apa kata dokter? Dia sudah mengatakan bahwa kamu adalah ibu baru. Sister Song tersenyum dan menggaruk hidungnya yang bergetar. Lihatlah betapa bingungnya dirimu. Seolah-olah kamu belum pernah melahirkan cucu. Setelah akhirnya membujuk Sisi untuk tidur, saudari Song hendak meninggalkan ruangan ketika dia berseru, "Ya ampun, leluhur kecilku. Kenapa kamu belum tidur?" Yang berdiri di depan pintu adalah cucu, yang sedang memeluk boneka kelinci kecilnya. Dia menatap Kuzi dengan mata berkaca-kaca, ragu apakah dia harus masuk. Bu, aku takut. Apa yang salah? Suhu di luar sangat dingin. Kuzi melihat cucu hanya mengenakan piyama one piece dan menggigil kedinginan. Apakah kamu mengalami mimpi buruk?
Cucu mengangguk dan menatap sandalnya. Kuzi melihat wajahnya masih sedikit bengkak dan ada bekas air mata. Aku tidak berani, Bu. Kuzi menggendongnya ke tempat tidur dan memeluknya. Jika kamu tidur dengan kami, kamu akan terganggu oleh dengkuran ayah. Cucu menjejalkan dirinya dan kelinci di bawah selimut dan tidak berbicara. Liang Wen juga terjaga. Dia mengacak-acak rambut cucu dengan tangannya yang besar. Mimpi apa yang kamu miliki? Mimpi seperti apa yang bisa membuatmu takut, monyet kecil? Cucu cemberut dan mencubit wajah Liang Wen. Aku memimpikannya, Nenek. Hati Kuzi menegang. Dia memukul saya, dan dia ingin memukul saudara perempuannya. Saya tidak bisa mengalahkannya. Saat cucu berbicara, dia mulai menangis dan ingus. Dia berbalik dan menyeka semuanya di tubuh Liang Wen. Dia sangat cerdas. Bahkan jika dia tidak memiliki tisu, dia tidak akan membiarkan kelinci dan piamanya menderita. Melihat wajahnya yang sedih dan lucu, Liang Wen tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan tisu untuk menyeka wajahnya. Oh benar, monyet kecil kita menderita hari ini. Kuzi merasa tidak enak. Dia dengan lembut membalikkan cucu dan menekannya ke dadanya. Jangan takut, cucu. Momi akan membantumu melampiaskan amarahmu. Orang tua semuanya seperti ini. Berapa kali kita bisa bertemu satu sama lain dalam setahun? Mari kita tidak memperburuk keadaan. Liang Wen berbalik untuk tidur. Kuzi menendangnya dengan keras. Anda tidak tahu betapa menyakitkannya jika saya tidak menamparkan wajah Anda. Tendangan ini kebetulan mendarat di persendiannya dan menyebabkan Liang Wen sangat kesakitan. Dia tidak punya pilihan selain diam. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan besok dan harus meluangkan waktu untuk istirahat. Kuzi berbisik ke telinga cucu, sengaja tidak membiarkan Liang Wen mendengarnya. Mari kita tidak memiliki nenek ini lagi, oke? Mata cucu membelalak. Dia memutar matanya dan mengerutkan alisnya sambil berpikir. Kemudian, dia mendekat ke telinga Kuzi dan berkata, aku tidak bisa menolak begitu saja uang nenek. Bagaimana dengan uang paket merah saya? Dia hampir lupa bahwa cucu juga sedikit penggila uang. Dia marah sekaligus geli saat dia berbisik ke telinganya, Momi akan memberimu 2. Tapi, alis cucu berkerut lagi. Anak-anak lain punya nenek. Nenek kami tidak baik, jadi kami tidak akan bermain dengannya. Kita bisa bermain dengan nenek anak-anak lain. Mata cucu langsung berbinar. Dia tiba-tiba teringat bahwa nenek Jiang Men sangat baik. Nenek Jiang selalu tersenyum dan akan selalu membawakan Jiang Men makanan ringan yang dia buat. Makanan penutup yang dibuatnya lembut dan harum, dan dia akan selalu membawanya ke cucu. Cucu sangat menyukainya. Aku ingin nenek Jiang Men. Baiklah. Kuzi tersenyum dan menyentuh rambut di kepalanya. Cucu sangat bersemangat sehingga dia melompat dari tempat tidur dan hampir menginjak Liang Wen. Dia akan menjadi nenekmu mulai sekarang. Anda harus memberitahu Jiang Men tentang hal itu. Itu pasti, hubungan kita sangat baik. Ekspresi seorang anak berubah seperti membalik buku, dan cucu dengan cepat melupakan ketidaksenangannya sendiri. Kepala kecilnya sudah memikirkan bagaimana mendiskusikan masalah ini dengan Jiang Men. Jika Jiang Men setuju, mereka akan menjadi saudara perempuan. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin melompat-lompat. Ayo tidur, ini sudah terlalu larut. Kuzi memeluk cucu di pelukannya. Masih ada aroma susu yang samar di tubuhnya. Meskipun Kuzi sangat lelah hari ini, dia sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur. Kata-kata Sister Song terus berulang di kepalanya. Setelah memutuskan ikatan mereka, dia tidak perlu lagi melihat Huang Qing. Hidupnya tidak akan terlalu bergejolak. Sangat cepat, bahkan suara nafas bisa terdengar dari lengan Kuzi. Cucu tertidur, begitu pula Sisi, yang berbaring di buayan. Kulitnya jelas lebih baik. Sister Song telah membantunya berganti pakaian yang lebih tipis, dan dia tidak berkeringat seperti sebelumnya. Kuzi melirik waktu itu. Dia akan bisa memberi makan putrinya sebentar lagi, jadi dia mulai merencanakan bagaimana menandatangani perjanjian untuk memutuskan hubungan ibu anak mereka. Dia hanya melihat perjanjian ini di televisi. Di era ini, mungkin hanya ada sedikit pengacara yang akan menjalankan bisnis semacam ini, tetapi Little Gu seharusnya punya cara. Ketika Liang Wen bertemu dengan klien yang terlilit hutang,
Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang bekerja dengan baik di perusahaan dan dapat menemukan seseorang untuk membantunya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa jauh lebih santai dan suasana hatinya menjadi lebih cerah. Sudah saatnya posisi Huang Qing diganti. Ku Zi telah ditekan dan ditindas olehnya sepanjang hidupnya, jadi sudah waktunya baginya untuk melepaskan beban ini. Keesokan harinya, Ku Zi mencari Little Gu untuk membahas masalah ini. Suara Little Gu bergetar. Ah, Nyonya Bos, Anda ingin pelankan suaramu. Ku Zi sudah lama mengharapkan reaksinya. Saya tidak ingin Liang Wen mengetahui hal ini. Liang Wen sedang dalam musim yang sibuk. Dia tidak punya waktu atau energi untuk memikirkan hal ini. Dia menyerahkan masalah pengacara kepada Little Gu. Aku tidak akan mengatakannya. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Gu kecil setuju. Dia sangat efisien, jadi Ku Zi segera menerima telepon dari pengacaranya. Apakah ini Nona Ku Zi? Suara pihak lain sangat sopan. Kedengarannya seperti pria yang sangat muda. Halo, saya pengacara Su. Apakah Anda akan bertanya tentang proses pemutusan ikatan orang tua anak? Pada awalnya, Ku Zi khawatir pihak lain akan sombong dan menggunakan rasa terima kasih orang tuanya karena telah membesarkannya untuk menculiknya. Namun, setelah menyadari bahwa pihak lain tulus, batu yang tergantung di hatinya akhirnya diturunkan. Dia menceritakan semuanya dengan detail, dan pihak lain mendengarkannya dengan sabar. Tapi tahukah Anda, hukum tidak menyetujui surat pesangon antara ibu dan anak perempuan yang memiliki hubungan darah, jadi menurut saya perjanjian ini tidak akan melindungi Anda. Ku Zi terdiam. Dia merasa bahwa jejak harapan terakhirnya akan segera padam. Tapi saya mendengar Anda menyebutkan perdagangan anak ibu Anda, yang sudah merupakan kejahatan perdagangan anak. Entah itu dia atau pembelinya, itu melanggar hukum. Hukum pidana menetapkan bahwa hukumannya adalah hukuman penjara 5–10 tahun, serta denda. Ku Zi memukul kepalanya. Kenapa dia tidak memikirkan ini? Dia bisa saja mengirim Huang Qing langsung ke penjara. Bahkan jika dia tidak bisa, ini adalah senjatanya. Dia bisa menggunakan ini untuk melindungi anaknya kapan saja. Dia merasa jauh lebih nyaman setelah menutup telepon. Perilaku Huang Qing memang ilegal, dan dia pantas mendapatkan akhir yang lebih buruk. Namun, hal berikutnya yang harus dia pertimbangkan adalah bukti. Dia tidak punya apa-apa, tapi ini tidak cukup untuk membuat Ku Zi bingung. Dia memiliki semua waktu dan energi untuk bertarung dengan Huang Qing. Dia paling tahu temperamen Huang Qing. Jika dia meneleponnya sekarang, dia mungkin tidak akan mendengar sepatah kata pun, tetapi Ku Zi masih menelepon. Setelah telepon selesai, Ku Zi memberitahunya, Huang Qing, aku telah menuntutmu. Huang Qing secara alami tidak takut. Kamu *start. Jika Anda ingin menuntut saya, biarlah. Aku adalah sekantong tulang tua. Siapa yang berani menyentuhku? Ku Zi memotongnya, pengacara mengatakan kamu akan dihukum 10 tahun penjara. Meskipun Huang Qing sombong, sikapnya yang mengesankan melemah ketika dia mendengar kata-kata pengacara itu. Dia hanya seorang wanita tua dari desa. Bagaimana dia bisa menang melawan pengacara? Kamu ingin pergi ke pengadilan? Huang Qing tidak bisa mempercayai telinganya. Ya, Ku Zi menambahkan, kamu harus masuk penjara dan didenda. Aku tidak percaya. Jangan mainkan trik ini denganku. Saya tidak percaya ada orang yang bisa menarik saya keluar dari rumah ini. Ku Zi tertawa. Kamu akan dipenjara selama 10 tahun dan kamu bahkan tidak akan menghadiri pernikahan putramu. Kalimat ini tidak masalah, tetapi wanita tua itu segera duduk di tanah dengan mikrofon di tangannya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Putranya akan mencapai usia pernikahan, tetapi dia gagal mendapatkan rumah pernikahan dari Ku Zi. Sebaliknya, dia akan berakhir di penjara. 10 tahun. Pada saat itu, dia sudah sangat tua sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ku Zi mencibir. Seperti yang diharapkan, putranya adalah hidupnya. Putrinya bahkan bukan alat. Dia hanya hiasan untuk memuntahkan uang. Apakah ada yang lain? Persiapkan apa yang perlu Anda kenakan dalam beberapa hari ke depan dan beritahu putra Anda apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu.
Kuzi sengaja mencoba menakutinya. Tidak apa-apa dia ketakutan, tetapi nada suara Huang Qing segera berubah. Dia memegang mikrofon dengan erat dan berkata, "Jangan tutup, jangan tutup. Ada lagi yang ingin dikatakan." Ku Miao menjadi sedikit tidak sabar. Ini salah ibu. Huang Qing hampir mengeluarkan air mata. Saya belum memiliki kehidupan yang baik. Lihatlah seberapa baik dirimu sekarang. Ibu hanya takut anak perempuan akan memengaruhi standar hidup Anda. Sisi bukan beban bagi saya. Bukankah kamu yang menjadi beban bagiku? Kuzi sangat marah sehingga dia ingin menutup telepon. Jangan ditutup. Saya beban. Saya adalah beban. Huang Qing menamparkan wajahnya sendiri di ujung telepon. Aku tidak akan mencarimu lagi di masa depan. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Jangan menuntut ibu, oke? Tulis jaminan, nada suara Kuzi sangat dingin. Tuliskan bagaimana kamu menjual anak itu dan berjanji bahwa kamu tidak akan menggangguku lagi. Tentu-tentu, Huang Qing, yang berada di sisi berlawanan setuju dengan mudah. Namun, dia tahu bahwa melindungi dirinya sendiri adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada putranya? Keesokan harinya, surat jaminan Huang Qing dikirim ke tangan Kuzi. Tulisan tangannya bengkok dan hampir tidak bisa dikenali, dan kertasnya juga tidak rata. Namun, Kuzi tahu bahwa bukti ada di tangannya. Dengan bukti, tidak apa-apa untuk tidak mengajukan gugatan untuk saat ini. Selama periode waktu ini, kehidupan Kuzi tampaknya telah kembali ke jalur aslinya tenang, lembut, dan penuh vitalitas. Kakak Song juga sudah pindah, tetapi Song Mei dan dia sering datang mengunjungi Kuzi, membeli beberapa manisan buah, biskuit, dan gosip, agar Kuzi tidak terlalu bosan di siang hari. Sisi tumbuh sedikit demi sedikit, dan kontur wajahnya mulai terlihat lebih jelas. Kuzi melihat pertumbuhan anak kecil ini dan sangat menyukainya sehingga dia berharap bisa memeluknya setiap hari. Lin He meneleponnya pagi-pagi sekali. Kuzi masih setengah tidur, jadi dia dikejutkan oleh nada cerianya saat dia menjawab telepon dengan linglung. "Kuzi, aku akan datang ke rumahmu nanti untuk memberimu sesuatu yang bagus." "Apa itu?" Saat itu pagi-pagi sekali. Kuzi melihat jam di dinding. Baru jam 5:30. Dia menggosok matanya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Apa yang begitu bagus sehingga kamu mengirimkannya kepadaku sepagi ini?" Lin He berpura-pura misterius dan tidak memberitahunya. Dia menyeret tas besar berisi barang-barang. Tubuh Lin He besar dan bulat. Setelah membawa banyak barang, dia terengah-engah, dan gerakan itu membangunkan Sisi. Kuzi dengan cepat pergi untuk membawa Sisi, tetapi dia masih melihat tas besar itu dengan rasa ingin tahu. "Apa itu?" Liang Wen juga bangun. Dia memiliki mata yang tajam dan segera melihat selendang sutra terbuka di luar. Ini adalah barang bermutu tinggi, sutra dari Su Siti. Melihat ekspresi Liang Wen, Kuzi mengerti bahwa kumpulan sutra ini memiliki beberapa latar belakang. Dia menyentuh tekstur sutra dan menyadari bahwa itu benar-benar dibuat di kota Su. Dia dengan lembut membungkus benda kecil itu di lehernya. Sangat nyaman, dan warnanya sangat cerah. Itu membuatnya terlihat sangat energik. Sisi pikir itu menyenangkan dan tertawa terbahak-bahak. Kuzi ingat bahwa dia tidak pernah membeli syal di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya syal yang dia miliki adalah hadiah dari supermarket saat acara. Suatu kali, ketika dia dan Liang Wen pergi ke kota Su untuk bepergian, matanya tertuju pada syal biasa berwarna polos. Syal itu tidak terlihat bagus, dan dia pikir harganya hanya beberapa lusin yuan. Ketika dia melihat label harganya, dia tidak menyangka harganya beberapa ratus yuan. Secara alami, dia tidak tahan untuk membelinya. Sekarang Lin He telah membawa banyak dari mereka seolah-olah mereka grosir, dia sedikit terkejut. Ini adalah hal yang sangat baik. Kuzi menyentuh materi itu. Itu seringan bulu, dan menjahit dilakukan dengan sangat hati-hati. Bagaimana Anda bisa tahan untuk memberikannya kepada saya? Lin He memandang Kuzi dengan puas, mitra bisnis suamiku memberikannya kepadaku. Dia bilang tidak mudah menjalankan pabrik, jadi dia memberiku banyak. Aku masih punya lebih banyak di rumah, dan aku tidak bisa memasukkan semuanya, jadi aku bingung bagaimana cara memberikannya padamu.
Anda dapat menyimpannya terlebih dahulu, dan jika Anda menyukainya, Anda dapat datang ke rumah saya untuk memetiknya. Berapa banyak? Kuzi mengepalkan syal di tangannya. Lin He tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan ini secara tiba-tiba. Dia memegang dagunya dan berpikir dengan hati-hati. Kurasa setidaknya ada beberapa ratus, jika tidak beberapa ribu. Barang baru sampai dini hari dan memenuhi seluruh gudang. Sebenarnya, saya merasa kami tidak bisa terus mengirimkannya. Kapan kita bisa menyelesaikan pengiriman semuanya? Kuzi juga merasa bahwa dia tidak bisa memberikannya karena terlalu disayangkan. Meski jilbab ini gratis, tapi terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dan pengerjaannya tidak ceroboh sama sekali. Meski dijual dengan harga murah, tetap bisa dijual dengan harga yang wajar. Kami akan menjual semuanya. Lin He kaget, begitu pula Liang Wen. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal sesuka hatinya? Tidak mudah melakukan bisnis. Jika ada masalah dengan kualitas salah satu baris, dia tidak tahu bagaimana dia akan dituntut. Selain itu, berbisnis adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh istri kaya seperti Lin He. Dia tidak berharap Kuzi begitu berani melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan pria. Namun, Liang Wen segera menyadari bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Dengan begitu banyak syal, mereka bisa menghasilkan uang tidak peduli bagaimana mereka menjualnya. Dia juga bisa memberi ruang bagi mereka. Dia bertanya padanya dengan menggoda, "Bosku, bagaimana Anda berencana untuk menjualnya?" "Saya menjualnya tepat di depan perusahaan Anda." Kuzi memberitahunya dengan percaya diri. Dia memang punya naluri bisnis. Ketika para pekerja pulang kerja, mereka bisa melihat kios itu sekilas. Meski tidak ada merek Shell Sutra, orang yang mengetahui barang tersebut dapat mengenali barang tersebut secara sekilas. Ketika harganya sedikit lebih rendah, semua orang akan tergoda. Lin He juga bersemangat. Dia memperkirakan bahwa dengan begitu banyak syal, dia bisa menjualnya setidaknya beberapa ribu. Dia benar-benar tidak salah menilai Kuzi dan langsung merasa bahwa dia telah memberikan syal itu kepada orang yang tepat. Faktanya, Kuzi tidak tahu bagaimana menjalankan bisnis. Dia telah menjadi ibu rumah tangga ketika dia masih muda dan tidak memiliki sumber penghasilan. Tentu saja, dia berpikir untuk memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi keluarganya terlalu sibuk dan dia harus menundanya berkali-kali. Setelah lama tinggal di rumah, dia merasa orang asing itu menakutkan dan tidak mau berurusan dengan orang. Siapa yang tahu bahwa ketakutan ini akan membuatnya dituntun selama sisa hidupnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa seorang pekerja pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi dia menjual pakaian. Saat itu, para pekerja juga mengambil barang dari pabrik di kampung halaman mereka, yang semuanya adalah kaos dan celana olahraga ukuran sedang. Mereka mendirikan warung kecil di pintu masuk pabrik dan meletakkan rak pakaian di pinggir jalan. Meskipun semuanya adalah barang biasa dari pabrik, harganya sangat murah dan terjual dengan sangat baik. Para pekerja yang baru saja selesai bekerja bergegas keluar seperti air pasang, dan sulit untuk tidak memperhatikan kios yang penuh warna itu. Plus, itu tidak mahal, jadi semua orang ingin membeli beberapa potong. Saat itu, pekerja yang mendirikan lapak masih berdiskusi dengan Liang Wen. Bahkan jika itu 20%, itu masih cukup banyak uang. Dia ingat bahwa Liang Wen tercengang saat itu. Dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak uang dari warung. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih bertekad. "Saya ingin mendirikan kios di depan perusahaan Anda." Liang Wen melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia merasa sedikit bermasalah di dalam dan takut dia akan lelah dan terlalu sibuk, yang membuat anak itu menderita, dia dengan cepat memikirkannya. Pokoknya, hanya ada sejumlah kecil barang, yang akan berakhir setelah terjual habis. Itu juga bagus untuk memuaskan kecanduannya menghasilkan uang. Itu juga bisa menghilangkan kebosanannya, jadi dia tidak harus tinggal di rumah sepanjang hari. Awalnya, Kuzi tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Dia hanya ingin menjual kumpulan barang ini dan melihat berapa banyak yang bisa dia jual dan apakah dia bisa mendapatkan uang dari beberapa gaun. "Baiklah, aku akan mendukungmu." Lin He hampir menutupi mulutnya dan melompat.
Dia telah menyelamatkan semua yang tampan sejak lama. Jika dia bisa menghasilkan uang dan menghasilkan lebih banyak ruang, mengapa tidak? Ketika cucu bangun, dia merasa dunia telah berubah. Sambil menyikat giginya dengan sikat gigi kecilnya, Kuzi mengenakan mantel kasmir krem muda. Di depan cermin, dia memegang kue bubuk kecil dan merias wajahnya. Seluruh tubuhnya berbau harum, dan cucu yakin bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting. Namun, dia memiringkan kepalanya dan berpikir untuk waktu yang lama. Tidak ada yang berulang tahun hari ini. Dia menarik-narik ujung pakaian Kuzi. Ketika Kuzi membungkuk untuk melihatnya, dia berkata dengan nada serius, "Ibu sangat cantik hari ini. Apakah Anda ingin pergi keluar untuk makan malam?" Kuzi menggelengkan kepalanya dan tertawa sambil mengetuk hidung kecilnya. Apa artinya menjadi cantik untuk pergi makan malam? Dalam kesan cucu, meskipun ibunya biasanya sangat cantik, dia hanya akan secantik peri ketika dia pergi makan. Setelah cucu selesai menyikat giginya, dia menyadari bahwa adik perempuannya juga berdandan hari ini. Dia langsung tidak senang dan cemberut. "Apakah kalian akan keluar dan bermain di belakangku? Hari ini hari Senin, dan dia satu-satunya yang tidak bisa keluar. Itu benar-benar tidak adil. Momi harus pergi bekerja hari ini." Cucu melihat bintang di mata Kuzi. Wajah kecilnya juga bersinar. "Apakah Momi akan mendapat banyak uang? Saat itu, saya bisa membeli lebih banyak manisan plum." Kuzi mengedipkan mata padanya secara misterius. Tentu saja, cucu sangat bersemangat hingga dia ingin berteriak. Di masa depan, dia bisa makan manisan buah apapun yang dia mau. Dia memeluk saudara perempuannya yang seperti boneka dan mencium keningnya. Sisi juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia meneteskan air liur saat dia melihat senyum konyol kakaknya. Setelah mengirim cucu pergi, dia dan Lin He bergegas ke perusahaan dengan membawa sebagian barang. Para pekerja sudah pergi bekerja, jadi tidak banyak orang yang berkeliaran di luar. Little Gu memanggil seseorang untuk memindahkan meja ke pintu masuk ketika bibir Kuzi tiba-tiba melengkung ke atas. Liang Wen pasti menyuruhnya melakukan ini. Dia tidak berharap Liang Wen tidak hanya mendengarkan pikirannya tetapi juga memasukkannya ke dalam hati. Dia sudah lama tidak keluar, jadi dia merasa udara di luar sangat segar, dan pikirannya jauh lebih jernih. Baru kemudian dia ingat bahwa sudah lama sejak dia meninggalkan rumah sepagi ini. Kota baru saja bangun, dan klakson kereta terdengar di kejauhan. Matahari pagi telah mewarnai pinggiran kota menjadi merah. Mereka punya cukup waktu untuk mendirikan lapak, mengatur barang, dan menunggu pekerja pulang kerja. Meskipun mereka hanya membawa sebagian kecil barang, mereka berdua menyibukkan diri sepanjang pagi sebelum mereka bisa mengatur syal sutra sesuai dengan warnanya. Kuzi menemukan papan styrofoam putih dan menggunakan spidol merah untuk menulis syal sutra kelas atas, izin pabrik, penjualan merugi di atasnya. Setelah dia selesai menulis, dia berdiri agak jauh untuk melihatnya. Memang terlihat seperti itu. Berapa dia harus menetapkan harga? Jika terlalu mahal, hanya sedikit orang yang mau membelinya. Namun, syal yang terbuat dari bahan ini harganya setidaknya puluhan yuan di luar. Itu masih mahal bagi para pekerja. Lin He menyarankan, 10 yuan. Dia merasa cukup baik untuk menjual syal. Menghasilkan uang tidak begitu penting. Tidak, itu terlalu murah. Ini bukan sapu tangan, dan kumpulan barang ini jauh lebih mahal dari ini. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menulis, masing-masing 20 yuan, di karton. Itu masih sangat murah, tapi itu sekitar 1,5 hari makanan untuk seorang pekerja. Bagi mereka, masih ada ruang untuk ragu-ragu. Apa yang tidak diharapkan Kuzi adalah saat makan siang, kiosnya akan dikelilingi oleh kerumunan pekerja yang penasaran. Mereka penasaran dengan syal sutra warna-warni yang tertata rapi dan Sisi yang duduk di kereta bayi. Meskipun Sisi berpakaian sangat ketat, dia berpakaian sangat indah, seperti boneka kecil. Ketika dia melihat orang-orang, dia akan menatap mereka dengan mata bulatnya yang bersih, dan terkadang dia akan tertawa kecil. Ditambah dengan penampilannya yang cantik dan bersih, dia sangat menyenangkan orang. Beberapa pekerja berdiri di depan kios memandangi syal sutra dan menggoda Sisi.
Sisi melihat ada begitu banyak orang dan tidak membuat keributan. Dia melambaikan tangan kecilnya untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Lin He tidak bisa tidak memujinya, kamu benar-benar anak yang baik. Kamu sangat ambisius. Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka menjual lusinan syal di sore hari. Mereka semua adalah orang-orang yang paling dekat dengan kehidupan, jadi mereka secara alami peka terhadap orang yang kuat seperti ini. Dengan satu pandangan, mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik hati. Lin He menepuk dadanya, masih merasa sedikit takut. Untungnya, dia tidak menetapkan harga 10 yuan. Kalau tidak, dia akan merasa sakit hati jika terjual dengan sangat baik. Dia ingin menaikkan harga, tetapi Ku Zi menolak. Ku Zi pernah mengikuti kelas manajemen keuangan sebelumnya, jadi dia tahu jika mereka menetapkan harga lebih tinggi, penjualan akan berkurang. 20 yuan adalah jumlah yang tepat. Seperti yang diharapkan, di malam hari, lebih banyak pekerja berkumpul dan mengepung warung kecil itu. Pada awalnya masih merupakan transaksi uang dan barang biasa. Belakangan, melihat semakin sedikitnya syal sutra, beberapa pelanggan mulai cemas dan membeli banyak sapu tangan. Belakangan, jumlah syal sutra di konter mulai berkurang secara nyata, tetapi jumlah pelanggan hanya bertambah banyak. Ada terlalu banyak orang yang ingin membelinya, jadi Ku Zi bahkan memanggil Gu kecil untuk mengambil uangnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, segunung syal telah terjual. Ku Zi sendiri tidak menyangka akan terjual begitu cepat. Dia bahkan meminta Sister Song untuk menjemput cucu untuknya. Akibatnya, masih banyak waktu baginya untuk memilih cucu sendiri. Mata Lin He mulai berbinar saat dia menghitung uang. Ada sekitar 4-5 ribu yuan di sana. Ada begitu banyak syal di rumahnya sehingga dia bisa menertawakannya bahkan dalam mimpinya. Pada saat ini, cara dia memandang Ku Zi telah berubah. Seolah-olah dia sedang melihat pohon uang. Ku Zi mengira dia sedikit konyol dan bercanda, barangmu yang menghasilkan uang, bukan milikku. Lin He dengan cepat menempel padanya. Ku Miao, saya tidak menyombongkan diri, tetapi Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Ketika mereka selesai bekerja dan pulang, Lin He meminta pembagian 50-50. Tetapi Ku Zi bersikeras pada pembagian 40-60. Lin He mendapat 60, dan dia mendapat 40. Sumber barang bukan miliknya, jadi dia tidak bisa mengambil lebih banyak. Terima kasih kembali. Saya tidak menghabiskan uang. Lin He mengerutkan kening dan memasukkan uang itu ke tangannya. Saya sendiri tidak bisa mendapatkan begitu banyak uang. Saya akan lama mengirim semuanya secara gratis. Ku Zi tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia menerimanya. Bahkan, dia juga sangat bahagia di hatinya. Dia pikir dia tidak akan bisa menjual semuanya. Dia tidak berharap untuk menjualnya begitu cepat dan menghasilkan begitu banyak. Dia ingin kembali dan pamer ke Liang Wen. Dia mendapatkan hampir lebih banyak daripada yang dia lakukan dalam sehari. Mereka berdua dengan senang hati makan di luar. Semua yang mereka makan hari ini enak dan nyaman menghabiskan uang yang mereka peroleh. Ku Zi merasa lebih santai dari sebelumnya. Dia merasakan kebebasan dan pencapaian yang sudah lama tidak dia rasakan. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika dia menghasilkan uang dengan membeli saham. Tampaknya menghasilkan uang benar-benar membuat ketagihan. Ku Zi merasa seperti kecanduan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.